Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sudah mencoba membuat pengantar untuk Al-Asma Al-Husna ya. Supaya mempelajari Al-Asma Al-Husna itu tepat sasaran ya. Kita perhatikan orang yang belajar Al-Asma Al-Husna, yang kita lihat sekarang bagaimana dia menghafal, kemudian bagaimana dia supaya asik belajar, dia lakukan itu ya gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan pertama gunanya bagi kita Al-Asmaul Husna itu ya. Sebab kalau kita tidak tahu gunanya, tentu tidak tepat sasaran gitu ya. Mari kita lihat ya, Al-Asmaul Husna itu semuanya, hampir semuanya ya, itu dalam Quran ya. Jadi sifat-sifat Allah itu dimasukkan dalam Al-Quran. Jadi sifat-sifat Allah itu akan mewarnai jiwa daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi tujuannya jiwa dari ayat-ayat Al-Quran itu akan diperjelas dengan adanya Al-Asmaul Husna yang ditaruh atau dilekatkan di ayat-ayat Quran. Nah, jadi katakanlah satu ayat misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kalau ditempatkan di ayat Al-Quran, maka dia akan menjiwai isi daripada ayat tersebut. Sehingga Al-Asma Al-Husna itu merupakan alat, merupakan sarana kita mempelajari Al-Quran. Nah, jadi kalau mempelajari Asma Al-Husna, kemudian kita lekatkan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan bertambah pengertian kita terhadap ayat-ayat tersebut ya. Nah, kedua, kalau kita membaca, artinya bacaan di dalam sholat gitu, itu terkait dengan Al-Asma Al-Husna. Misalnya ya, kita dalam doa di antara sujud, Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kan apa yang kita doa itu terkait dengan yang punya, yang kita minta. Misalnya Rabbirfirli, ya Allah ampuni aku. Nah, itu berkenaan dengan sifat Allah yang Maha Pengampun. Warhamni, beri aku rahmat, kasihani aku, itu berkaitan dengan yang punya rahmat, yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, gitu. Warfa'ni, angkatkan aku ya. Jadi bersifat minta kepada Allah yang bersifat memberi
yarfa'illah. Nah, itu ya. Jadi supaya kita meresap di dalam sholat itu apabila berkenaan dengan sifat-sifat al-asmaul husna. Ya. Nah, mari kita detilkan. Pertama di dalam surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk ayat kedua. Ayat kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Yang menciptakan mati dan hidup, ya, bertujuan untuk liyabluwakum, menguji kamu, siapa ayyukum ahsanu amala, siapa yang amalnya lebih baik, bukan lebih banyak ya, bukan lebih banyak. Maka kita akan memahami ayat ini dengan dua sifat Allah yang dicantumkan di belakangnya, wa huwal azizul ghafur. Jadi apa kesan kita terhadap ayat ini, ya, bahwa kita diuji, ya, diuji siapa yang amalnya paling baik. Ya, jadi kalau kita ingin beramal kita semakin baik, maka ilmu kita harus ditambah, harus belajar terus. Ya. Misalnya dalam hal sholat, ya, tujuan akhir kita itu mencapai sholat khusyuk. Nah, bagaimana kita menambah ilmu, ya, menambah ilmu agar mencapai sholat khusyuk. Itu yang kita mengerti pertama, ya. Contohnya, nah, wa huwal azizul ghafur berarti menegaskan kepada kita dua sifat itu, menegaskan kepada kita sifat atau jiwa daripada ayat itu, ya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Artinya perintah, ya, kita diuji supaya beramal yang paling baik, perintah itu berat dengan adanya wa huwal aziz, aziz yang berkuasa. Jadi tuntutan kita untuk diuji agar ibadah kita paling baik, ya, artinya kita berusaha betul-betul segala ibadah kita itu bermutu, berkualitas, keras. Tuntutan Allah itu keras karena wa huwal aziz. Nah, setelah dipahami wa huwal azizul ghafur, maha perkasa, maha pengampun. Nah, artinya di sini ada sifat Allah yang maha pengampun. Artinya kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, ya, belajar menambah ilmu sehingga amal kita semakin berkualitas, maka kemungkinan kita kurang, kemungkinan kita lupa, itu Allah maha pengampun. Dari situ kita pahami gitulah. Sekarang kita lihat contoh lain. Di sini wa huwal azizul ghafur, ada dua, jadi ada dua sifat. Sekarang bagaimana kalau sifat yang 4? Nah, ada sifat ditaruh 4 sifat yang ditaruh, ya. Kita lihat dulu, ya. Surah As-Saff ayat pertama. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, ya kan? Wa huwal azizul hakim. Nah, di sini padanannya Al-Aziz dan Al-Hakim. Tadi yang di surah Al-Muluk tadi Al-Aziz Al-Ghafur. Jadi terlihat di sini ya bahwa Allah itu Maha Perkasa. Apa yang diceritakan mengenai segala makhluk di bumi dan di langit bertasbih kepadanya, ya, menunjukkan kekuasaannya. Tapi juga Maha Bijaksana. Nah, gitu. Ini berkenaan di ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Lima taqulu ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu laksanakan? Nah, jadi ngomong doang. Ya. Untung ini pasti fi'il mudhari, bisa saja kita omongin, ya, tapi kita memang ada rencana untuk melaksanakan. Nah itu berat, itu tidak ringan, tapi Allah tuh Maha Bijaksana. Nah, gitu ya. Mari kita lihat lagi dalam surah (62). Yaitu surah mengenai ini ada 4 nih dalam surah Jum'ah, Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi. Nah, gitu ya. Al-Malikul Qudusil Azizil Hakim. Ada 4 di situ. Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim. Ada 4. Al-Malik, raja yang berkuasa, yang mengatur, ya. Seorang raja, seorang presiden lah katakan, mengatur. Al-Qudus, maha suci, maha perkasa, ya, maha bijaksana. Ini berpengaruh terhadap 4 komponen yang berkaitan dengan tugas Rasulullah SAW. Ayat berikutnya, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum. Dia yang mengutus, ya, kepada umatnya, ya, seorang rasul yang berasal dari golongan mereka yang tidak mampu menulis atau membaca. Nah, itu ya. Yatslu alaihim ayati, 1, yang membacakan atas mereka ayat-ayat kami, gitu ya. Wa yuzakkihim, membersihkan, menyucikan dari syirik. Wa yu'allimuhumul kitab, yang mengajarkan kitab dan hikmah. Jadi kelihatan di situ yatslu alaihim ayati itu terkait dengan al-Malik. Jadi baca Quran itu dibacakan oleh Rasulullah itu terstruktur, ya, terancana, ya, sehingga terlihat powernya. Nah, gitu ya. Kemudian wa yuzakihim, membersihkan. Hasil dari bacaan Al-Quran itu diharapkan kita menjadi orang yang bersih,
bersih dari kesyirikan. Itu Al-Qudus. Wa yu'allimuhumul kitab, Al-Aziz, yang berkuasa. Ilmu itu terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bilang bahwa knowledge is power. Ilmu itu power, kekuasaan. Kalau mau menjadi orang berkuasa, tentu harus berilmu, ya gitu kan. Knowledge is power. Wal hikmah, dan menjadi hakim, maha bijaksana. Jadi padanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menghayati al-asma al-husna, dia akan berpengaruh pada pemahaman kita terhadap Al-Quran, ya. Jadi al-asma al-husna merupakan sarana untuk menafsirkan, untuk memahami Al-Quran dari sifat-sifat Allah yang tersebar di dalam Al-Quran, ya. Jadi merupakan satu kesatuan di dalam mempelajari Al-Quran. Nah, sekarang kita kembali ke yang kedua. Maka di dalam bacaan sholat kita banyak yang berkaitan dengan al-asma al-husna. Misalnya al-hadi. Al-hadi itu yang memberi hidayah, ya, yang beri hidayah. Maka dalam bacaan kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Nah, al-hadi itu kepada al-hadi. Ya, kalau kita pelajari al-hadi, maka terbentanglah apa yang dimaksud dengan al-hadi itu, ya. Kemudian alhamdulillah, maha terpuji, al-hamid, ya, maha terpuji. Nah, itulah saya kira pengantar, ya, yang mungkin tidak lagi ada pengantar lain, ya, merupakan satu ya dikatakan apa yang saya alami dalam melihat Al-Quran, apa yang saya alami dalam mempelajari al-asma'ul husna. Jadi bagi saya menghafal itu nggak begitu tertarik gitu. Justru sifat-sifat al-asma'ul husna itu ada di dalam Al-Quran dan merupakan pemahaman dan makna menjiwai ayat Al-Quran. Jadi setiap kita melihat adanya al-asma al-husna tercantum di dalam, biasanya penutup, ya, biasanya penutup, kadang-kadang juga pengantar, ya. Mari kita lihat di surah Toha. Ya, ini kalau tadi penutup, sekarang pengantar. Pengantar tuh di awal biasanya, ya, biasanya di awal. Yaitu ayat nih, ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq. Wah, ada berapa itu? Allah tinggi, Allah, Malik, dan Hak, Al-Haq. Ada 4 itu. Pengantar, maha tinggi Allah. Ya, maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Nah, itu mengantar. Nah, artinya ayat berikut itu merupakan ayat yang penting, yang perlu kita perhatikan, ya. Mari kita lihat, ya. Wala ta'jal bil Quran. Nah, janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran min qabli yuqda ilaika wahyu, ya.
Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Ini kan betapa penting kita membaca Al-Quran itu tidak tergesa-gesa sehingga kita sedikit paham gitu. Itu menunjukkan penting perilaku kita terhadap Al-Quran itu penting dalam hal tidak tergesa-gesa. Wala ta'jal bil Quran, wala ta'jal bil Quran. Min qabli, sebelum ayyuqadha, diselesaikan, ilaika, kepadamu, wahyu, sebelum selesai wahyunya. Nah, kemudian yang kedua, wa qur rabbi zizni ilma. Katakan, berdoalah kepada Allah, Rabbi zizni ilma, ya Allah tambahkan ilmu bagiku. Nah, itu penting. Jadi doa itu penting, menunjukkan itu rasa ya, rasa terhadap pemahaman kita terhadap Al-Quran sangat dipengaruhi oleh kejiwaan daripada sifat-sifat Allah yang tercantum di dalam satu ayat Al-Asma Al-Husna. Satu lagi ya. Waqur rabbi zidni ilma, tambahkan ilmu. Ya, itu disempurnakan oleh Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi Tuhanku, berilah aku ilmu, tambahan ilmu, dan karuniai aku pemahaman. Saya kira sudah cukup banyak ya. Itulah satu gambaran bahwa Al-Asmaul Husna itu melekat di dalam menjiwai ayat-ayat Quran. Sudah itu melekat dalam kejiwaan kita dalam bacaan-bacaan sholat. Dan semua hal yang kita temukan di mana tercantum sifat-sifat Al-Asma Al-Husna, ada yang kadang-kadang 2, kadang-kadang 1 gitu ya. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan itu membuat wawasan kita jadi luas dan memperluas penggunaan Al-Asmaul Husna, karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang paham, mengerti dan menjiwai ya Al-Asmaul Husna itu akan dimasukkan surga. Jadi terkait dengan Al-Quran, jadi kita justru dapat menjiwai isi daripada ayat-ayat Al-Quran itu dengan adanya tambahan di ujung ayat biasanya, atau di awal atau di tengah, di segala posisi lah, sehingga tergambarlah jiwa daripada ayat tersebut ya. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.